Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama. Jadi kita sudah dapat tugasnya, coba kita langsung mulai saja ya, selesaikan permasalahan yang ada di tugas tersebut. Nanti kalian bisa koreksi mandiri salahnya di mana. Mana tugasnya? Kita lewat. Nah, untuk yang kelas belum coba ini silakan nanti dicoba dengan kata kuncinya itu adalah kalian harus membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan tanpa memberikan angka baru dan juga tidak boleh menggunakan tidak sama dengan. Nah, ini skip. Oke, kita langsung ke soal saja. Oke, soal yang pertama di sini kita punya minus 3 pangkat 4 di dalam kurung. Arti untuk soal pertama, sebentar kita ganti dulu warnanya biar cakep, warna hitam aja. Minus 3 di pangkat 4 itu sama seperti kali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 gitu, biar kalian aman. Ini kasih tanda kurung boleh. Kemudian kita hitung negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, berarti positif 3, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Untuk nomor 1, kemudian nomor yang B sama minus 3 pangkat 4. Ini juga sama artinya minus 3 di pangkat 4. 3 kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3 sama ya, kita tulis langsung 81. Kemudian 3 pangkat minus 4, 3 pangkat minus 4. Kalian ingat lagi bahwa kalau misalkan ada A di pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti ini sama dengan 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Itu. Kemudian soal selanjutnya yang D. Yang D itu 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 21. 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 21. Artinya kalau misalkan bentuk pangkat dan yang di pangkatnya sama, ketika dibagi berarti pangkatnya dikurang. Sifat yang itu ya. Kembali berarti ini di 5 pangkat 21 kurang 3 minus 2 atau sama dengan 25. Nih, A, B, C, D. Sampai sini coba dicek kalian sudah benar berapa. Kemudian yang E 2/3 di dalam kurung pangkat minus 2. 2/3 di dalam kurung pangkat minus 2. Ini kalau kita operasikan secara aljabar bisa kita tulis 2 pangkat minus 2 per 3 pangkat minus 3. Kemudian tadi sifat yang kalau negatif mau kita positifkan, kita tukar saja. 3 pangkat minus 2. 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Atau kita bisa selesaikan 9/4. Itu. Kemudian yang F 16 pangkat minus 3/4. Yang F 16 pangkat minus 3/4. Berarti ini sama saja 1/16 pangkat 3/4. Dimana kita ketahui bahwa 16 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti artinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4
dipangkat 3/4. Pangkat dipangkat lagi berarti pangkatnya dikali. Di 2 pangkat 4 dikali 3/4. 4 dikali 3/4 itu sama dengan 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Gitu ya. 2 kali 2 kali 2, 3 kali. Itu F. Sudah, selanjutnya kita diminta untuk simply H expression. Jadi kita sederhanakan bentuk tersebut. Akar 200 akar 32. Nomor 2A, akar 200 dikurangin akar 32. Nah, ini kita bisa buat lebih sederhana. 200 itu berapa kali berapa, yang salah satunya bisa diakarin. Berarti kan 2 kali 100. Kemudian 32 itu sama dengan 2 kali 16. Akar dari 16 kan 4. Berarti ini akar dari 10 10. Jangan lupa akar 2 nya. Kurangin 4 akar 2. Sifat yang sudah kita pelajari kemarin bisa kita gunakan, dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Bentuk yang A. Selanjutnya yang B. 3 A pangkat 3, B pangkat 3, 4 A, B pangkat 2, pangkat 2. Oke. 3 A pangkat 3, B pangkat 3 dikali 4 A pangkat A saja, B pangkat 2 dipangkat 2. Ini bisa kita tulis dulu. Yang depan tidak kita lakukan pekerjaan atau operasi, kita selesaikan yang belakang dulu. 4 dipangkat 2, 16. A pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat dipangkat lagi berarti dikali 2 kali 2, 4. 3 kali 16 48 ya. 48. A pangkat 3 dikali A pangkat 2 berarti 3 tambah 2 5. 3 tambah 4 7. Jadi 48 A pangkat 5, B pangkat 7. Seperti itu. Coba kita cek dulu yang masuk tidak. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Yang C itu agak rumit ya. Coba kita lihat dulu. Oke, sebentar saya. Oke. Baik, yang C ini agak lebih ekspor. 3x pangkat 3/2 dikali y pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dikali y pangkat minus 1/2 dipangkat minus 2. Nah, kalau ada seperti ini, kalian coba selesaikan dari dalam keluar. Kita selesaikan yang dalam dulu boleh, atau dari luar ke dalam. Kita selesaikan yang dalam dulu aja ya. Berarti pangkat min 2 nya biar di atas. Ini 3x pangkat 3/2 dikurangin 2 dikali y pangkat 3 dikurangin minus setengah, gitu ya. Ini kurangnya udah nggak ada karena ke atas semua kan, minus 2. 3/2 dikurangin 2 jadi berapa? 3/2 3/2 dikurangin 2 berarti samakan menyebutnya dulu ya, 2.
Ini sebenarnya kalian udah bisa sih, nggak apa-apa. Jelaskan lagi, 2 bagi 2 1, 1 kali 3 3. Ini kan 2 per 1 nih. Berarti 2 bagi 1 2, 2 kali 2 4. Gitu ya. Kemudian Y pangkat, kita samakan penyebutnya 2, negatif kali negatif jadi positif ya. Ini 1, 3 kali 2 6. Oke, ini jangan lupa ya, pangkat minus 2. 3x pangkat 3 dikurangin 4 1, negatif ya. Y pangkat 6 tambah 1 7 per 2. Kemudian pangkat dipangkat lagi, berarti kan minus 2 dikali minus setengah dikali minus 2, itu habis kan, min kali min jadi plus 3x. Kemudian 7 per 2 dikali 2, berarti kan 7, tapi negatif, maka kita bisa menuliskannya 3x per y pangkat 7, seperti itu. Ini untuk yang nomor 2 yang C. Oke, kemudian ada lagi nomor 3. Sini diminta untuk mengekspan, kemudian disimplifikasi, disederhanakan. Oke, kita coba kerjakan. Nomor 3A. 3 dikali x tambah 6 ditambah 4 dikali 2x kurangin 5. Berarti 3 kali x ditambah 3 kali 6 18 ya, ditambah 4 kali 2x 8x positif 4 kali minus 5 plus 20. Nah, kalau ada seperti ini yang bisa kalian jumlahkan itu yang sejenis. Kita kumpulin dulu aja ya. Berarti 3 tambah 8 11, 18 dikurangin 20 minus 2. Oke, hasilnya ini 11x min 2. Kemudian yang B. Yang B itu x tambah 3 dikali 4x kurangin 5. X tambah 3 4x min 5. X tambah 3 berarti x dikali 4x 4x kuadrat min 5x gitu ya. Ini pelangnya, ini kali ini kemudian plus 12x min 15. Berarti bisa 4x kuadrat, ini sejenis ya, x variabelnya x, berarti plus 7x min 15. Oke, kemudian yang C, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangin akar B. Berarti sama kayak tadi, kali gitu ya, AA AB, berarti akar A dikali akar A sama dengan A, akar A dikali min akar B min akar A akar B, B dikali A plus akar A akar B, akar B dikali min akar B min B. Ini sama, negatif tambah positif habis, berarti tinggal A dikurangin B. Seperti itu untuk yang C. Kemudian untuk yang D, 2x ditambah 3 pangkat 2.
Ini kan cara cepatnya gini, 2x dikuadratin ditambah 2 dikali 2x dikali 3 ditambah 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti jadi 2x jadi 4x kuadrat, 4 kali 3 12 tambah 9. Ini hasilnya. Untuk yang D. Kemudian yang E satu lagi, x plus 2 pangkat 3. Oke, berarti dia di pangkat 3, artinya 3 kali ya. Oke, sebentar. Keep. Oke, yang D, x plus 2 pangkat 3. Sorry, sebentar, warnanya hitam. X plus 2 pangkat 3 MB. Berarti sama dengan x plus 2 pangkat 2 dikali x plus 2. Ini tadi caranya sama, x dikuadratin 2 kali x kali 2 ditambah 2 kuadrat. Jangan lupa x plus 2. Berarti jadi x pangkat 3 plus 4x plus 4 dikali x plus 2. Jadi ini kaliin semua ya. X pangkat 3 kali x, x pangkat 2 ini kok 3 sih. Jadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, kemudian 4 kali x, 4x kuadrat, 4x kali 2 8x ditambah 4 kali x ditambah 8. X pangkat 3 cuma ada 1, 2 tambah 4 6, kemudian 8 tambah 4 12 ditambah 8. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, sudah selesai. Yang D, sorry ini bukan D ya, E ya, sorry ini E. Ini bukan D, E. Kemudian lagi D sudah, E sudah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu yang nomor 4. Kita diminta untuk memfaktorkan dari persamaan ini, kita diminta untuk memfaktorkan setiap persamaan yang tersaji di situ. Bikin nomor pertama, kita bikin yang A ya. Baik, warnanya saya mau warna biru. Oke, jadi yang A 4x kuadrat dikurangin 25. Berarti kita bisa faktorkan. Kalian bisa mengingat yang A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurangi B. Berarti ini bisa kita tuliskan 2x pangkat 2 dikurangin 5 pangkat 2. Benar. Berarti jadi 2x tambah 5 dikali 2x dikurangin 5. Sebelum yang A, kemudian yang B. B mana? 2x pangkat 2 plus 5x min 12. 2x pangkat 2 plus 5x dikurangin 12. Sebentar. (2x) oke. Ini jadinya
kemungkinannya kan depannya 2x sama x. Nah tinggal sekarang belakangnya belakangnya berarti kan kalau dikali minus 12 berarti kita cari faktor dari 12, itu kemungkinannya adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah ini kemungkinan angka-angkanya. Kemudian karena di sini negatif berarti nanti bisa ada positif sama negatif. Nah ini kalau dikali hasil pengaliannya kemudian kita jumlah, selisihnya harus 5 gitu. Nah berarti kan kemungkinannya, dan jangan lupa ada yang dikali 2. Misalkan yang ini 2 sama 12 enggak 5, 24 sama 1 enggak 5. Kemudian ini 4 sama 6 enggak 5, 12 sama 2 juga enggak 5. Berarti ini 3, 6 sama 4, 2, 3 sama 8, 5. Nah ini bisa 5 selisihnya, 3 sama 8. Berarti ini dikali, ini yang 4, ini yang 3. Nah kemudian kita tentukan positif negatifnya. Karena hasilnya harus positif, berarti yang 8 positif, yang 3 negatif. Seperti itu. Nah ini kalian coba ingat-ingat lagi waktu SMP atau SMA pernah dipelajari. Kalau ada teori atau persamaannya bisa kalian ingat kembali lah ya. Kemudian yang nomor C. Oh ini pangkat 3 nih, agak susah. X pangkat 3 minus 3 dulu. Oke, yang pangkat 3 ya. C. Oke. Ini agak panjang, saya tulis sini dulu ya. X pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 4x plus 12. Ini kita coba sederhanakan. Oke, kalau kayak gini kalian bisa random angka gitu yang merupakan faktor dari 12. Misalkan kita dari 12 kan 1, 12, 2, 6, 1 mungkin ya. Dan secara gampangnya ketika angka itu tidak memungkinkan, substitusi aja. 1 kurangin 3 kurangin 4 tambah 12 hasilnya sama dengan 0 enggak? 1 kurang 3 enggak, kalau 2 masuk ke 2, positif 2 positif 2 berarti 8 ya, dikurangin 12 dikurangin 8 tambah 12 0, berarti 2 bisa. Nah caranya kita udah dapat 2 nih, berarti kan 2x sama dengan 2, berarti bisa kita tulis x min 2 gitu kan. Nah berarti ini dibagi x min 2 gitu kalau mau ngitungnya. Atau pakai teori yang tadi substitusi, nanti kita dapat sisanya gitu. Ya, kayak gini kalian pernah belajar waktu SMA yang kayak gini. 2 berarti 1 min 3 min 4 12. Ingat lagi nih ya, 1 turun kali 2 kali ini min 1 kali min 2 turun minus 6 kali 2 minus 1 turun 2 minus 1, 2 kali minus 1 min 2 minus 6 2 kali minus 6 minus 12. Ini ditambah ya gitu. Berarti perkalian ini berarti ini bisa kita tuliskan x min 2 dikali x kuadrat min x min 6. Ini tinggal kita faktorin aja, berikan sama faktor dari 6 itu 3 sama 2, dia maunya negatif 1, berarti yang ini positif, yang ini negatif. Seperti ini untuk yang C. Kalian ingat lagi nih yang waktu SMP di polinomial, SMA. Kemudian yang D, x pangkat 4 plus 27 pangkat x. Wah, piye x pangkat 4 ya.
B X pangkat 4 ditambah 27X. Ini bisa kita faktorkan, X nya bisa kita keluarkan ya. Jadi X pangkat 3 plus 27. Kemudian ini kayaknya bisa juga sama kayak tadi ya, karena ini pangkat 3, kita bisa cari faktor dari 27 ketika ditambahkan dengan X pangkat 3 ditambah 7 hasilnya 0. Kemungkinannya adalah min 3 ya, bener gak? Ditambah 27 berarti min 27 tambah 27 jangan, berarti ini bisa X ditambah 3 gitu kan. Ini saya ajarkan yang bentuk lain, yang bentuk pembagian biasa. Ini kalian bisa gunakan. Mudah-mudahan mau ke bawah ya. Biar jadi X pangkat 3 berarti ini X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 kurang gitu kan, operasi pembagian biasa. 3X pangkat 2 plus 27 min ya, dan min 3X 3X pangkat 2 min 6X bener ya, min 6X. Ini gak muat ya, sorry, saya harus dulu deh. Atau jangan pakai ini nanti karena nggak muat ya. Sebentar, ini kita hapus. Tadi udah dapet ya, maksudnya hasil pembagiannya. Kita hapus dulu. Saya berarti di sini kita bisa pakai yang itu aja lah ya. 1 pangkat 2 nya nggak ada, pangkat 1 nya nggak ada, 27 minus 3 ya. 1 minus 3 plus 9 turun 9 min 27. Nah, habis, berarti ini X kuadrat min 3X plus 9. Nah, itu yang belakangnya bisa kita faktorin lagi. Kuadrat positif, selisihnya, ini bisa nggak kita itu kan nggak bisa ya ini kita faktorin karena positif, tengahnya negatif, nggak bisa. Berarti ya sudah gitu aja sampai sini aja. Oke, itu yang D. Kemudian ada masih banyak ya, ada yang E dan F. Yang E kita selesaikan. Yang E itu 3 pangkat X pangkat 3 per 2 dikurangin 9 pangkat X 1 per 2 ditambah 6 dikali X pangkat minus 1 per 2. Kita mau bikin sederhana atau cari bentuk lainnya. Ini agak butuh kreativitas untuk menyelesaikannya. Coba kita lihat, ini ada akar ya, akar, semua ada akar. Akarnya bisa kita hilangin, kita kali akar ya kan, kita kali pangkat setengah. Kemudian oke, kita kali pangkat setengah. Ya kalau dikalikan berarti ditambah ya, 3 per 2 ditambah 1 per 2 kan jadi 4 per 2. Oke, bisa. Berarti kita kali pangkat setengah. Kemudian ini agar 396 kan ada kesamaannya, jadi bisa kita kali X pangkat setengah dibagi 3 gitu ya, semuanya dikali itu. Boleh Pak, boleh, asal semua ruas kita kali gitu, itu sama saja, tidak mengubah nilai, hanya mengubah tampilan. Berarti di sini 3 bagi 3 habis,
X 3/2 dikali setengah pangkat ya, pangkat berarti kan ditambah 3/2 tambah setengah 2. 9 bagi 3 ya. X pangkat setengah 1 ditambah min setengah tambah setengah 0 ya, 6 bagi 3 2, berarti fungsinya ini. Kemudian ini kita bisa faktorin. Oke, positif negatif, berarti X min 2 X min 1. Selesai. Udah kan? Udah lah ya, mudah-mudahan. Kemudian ada lagi ya, yang F X pangkat 3Y min 4X. Yang F X pangkat 3Y dikurangin 4XY. Ini bisa kita selesaikan. Samanya XY ya, berarti XY nya bisa keluar. Biar bentuk perkalian 1 tinggal 2, Y habis 1 tinggal 4 gitu kan. Nah ini kan berarti X kuadrat dikurangin 4 kan bisa kita faktorkan lagi jadi X plus 2. Ingat yang tadi sebelumnya ya, X min 2. Oke, selesai. Oke, yang nomor 4 selesai. Selanjutnya kita ke yang nomor 5. Ini agak mulai tinggi ya levelnya. Oke, sebentar. Nomor 5. Ini banyak nggak kesuap? Dikit ya. Kita tambahin dulu ya. Sebentar, kita tambahkan dulu yang kosongnya. Oke, ini coba kita turunkan ya. Yang 5 saja ya, sebenarnya kita crop biar tidak makan tempat. Oke, 5 ada 4 soal. 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal. Oke, ini kayaknya berlebihan tapi let's start. Oke, number 5 yang A. Kita bisa, saya mau ganti warna hijau. Dari hijau ya, dari biru. Ini kita suruh simply dan do rational expression. Oke, kita sederhanakan. Berarti ini bisa kita faktorkan yang atas. Oke, bisa X tambah 2 di X tambah 1. Yang bawahnya ini nanti kalian ingat-ingat lagi ya cara memfaktorkan seperti apa. Oke. X negatif 2 selisih. Oke, berarti min 2 X plus 1. Karena pembagian ini bentuk perkalian, berarti ini bisa kita coret ya. Saya ganti warna biar nggak bingung. Merah 1. Ini nggak boleh. Ini kita coret, berarti sisa ini. Sudah. Berarti ini X plus 2 per X min 2. Karena dia mau ekspresi rasional, berarti ini dia akan rasional dengan catatan X nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Oke, next yang B. Oke, ini agak amazing ya. Yang B kita bisa cari rumusnya tadi persamanya 2x kuadrat min x min 1 dibagi x kuadrat min 9 kemudian dikali x tambah 3 per 2x plus 1. Ini kemungkinan kalau ada kayak gini, kemungkinan nanti di sini ada faktor yang mirip. Di sini kita faktorkan, kemudian ada yang mirip dengan perkalian ini. Nah, coba kita bikin aja.
2x plus 1. Hasilnya harus 1, berarti ini kemungkinannya x min 1. Benar? 2x min 2x sama plus x 1. Iya, oke, 1. Kemudian yang ini kan udah pasti ya, x plus 3 dikali x min 3. Ya, nanti kalian ingat lah kenapa saya bilang udah pasti. Kemudian ini 2x plus 1. Karena ini bentuk perkalian, jadi kalian bisa coret-coret gitu istilahnya. Kita sederhanakan. Saya pakai warna merah. Kan ini 2x plus 1 sama 2x plus 1 yang x plus 3 sama x plus 3. Maka jawabannya bisa kita katakan tinggal yang x min 1 per x min 2 karena x min 3 karena dia mau yang rasional, maka dengan catatan x tidak sama dengan 3. Seperti itu. Oke, yang D, yang B sudah, yang C sekarang yang C. Oke, ini pengurangan ya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita coba selesaikan. Oke, x kuadrat per x kuadrat min 4 dikurangin x plus 1 per x plus 1. Ini kalian harus ingat bahwa x kuadrat min 4 itu ada unsur x plus 2 nya ya, gitu kan. Ini berarti ini kita bisa samakan penyebutnya, atau kita tulis bisa aja x plus 2 ini di luar ini ya, x min 2 ini bagi ini kan 1 kali x kuadrat min, jangan lupa ini bagi ini kan sisa yang ini, berarti x min 2 x plus 1. Ini bisa kita operasikan negatif x kuadrat min berapa, x kuadrat 1 kurangin 2 min x min 2 oke per per x kuadrat min oke, kalau mau dibalikin boleh ini ya, kita kembalikan lagi x kuadrat min x kuadrat habis negatif ke negatif positif negatif positif dibagi tadi ini x plus 2 dikali x min 2, maka jawabannya adalah ini kan bisa dicoret nih. Oke, berarti jadi 1 per x min 2 karena dia mau rasional, berarti x nya tidak boleh sama dengan 2 gitu ya. C, kemudian yang D. Wih, nama mantap nih. X y per x min x per y. Yang D y per x dikurangin x per y dibagi, wah ini mantap sekali. Mantap. Ini samakan penyebutnya, yang bawah juga samakan penyebutnya. Kan ini xy ya, xy bagi xy y kuadrat bagi y x kuadrat. Ini xy x gitu ya. Kemudian karena pembagian, ingat yang A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Kita balik, seperti ini jadi Y kuadrat min X kuadrat per XY, maka dikali XY per X min. Ini kan bisa kita coret, maka ini jadi Y tambah X dikali
Y tambah X dikali Y kurangin X per X min Y. Atau kita bisa keluarkan negatifnya, jadi Y tambah X biar jadi itu ya. Ini bisa kita bikin negatif. Ini merubah tampilan tanpa merubah nilai. Min kali min Y, X kali jadi plus. Nah ini kan bisa kita sederhanakan, coret positif bagi negatif, berarti hasilnya min Y tambah X. Atau kalau mau kita tulis min Y min X sorry. Oke, itu yang D. sudah semua ya, nomor 5 ya. Ini untuk yang aljabar ya, kasih aljabar. Silakan nanti coba kalian amati, kemudian kalian perbaiki kalau memang ada yang salah ketika kalian mengerjakan soalnya. Baik, itu dulu. Nanti saya buatkan lagi yang untuk soal logaritma ya. Yang ini saya buatkan. Terima kasih atas perhatiannya.